Apa itu bentang alam? Bentang alam itu seperti pemandangan alam di sekitar kita. Misalnya, gunung, laut, sungai, atau bahkan taman di dekat rumahmu. Semua itu termasuk bentang alam. Menurut Gumilar, bentang alam dapat didefinisikan sebagai wujud lanskap dari sebuah bagian geografi yang menjadi pemandangan alam. Pengertian tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Contohnya gunung dan bukit. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak, seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan atau sedimentasi. Contoh bentang alam akibat tenaga eksogen adalah sungai. Apa saja jenisnya? Jenis-jenis bentang alam: 1. Bentang alam alami. 2. Bentang alam buatan. Bentang alam alami terbagi dua bagian, yaitu bentang alam alami daratan dan bentang alami perairan. Dan apa saja contohnya? Mari kita bahas. Contohnya seperti dataran tinggi dan gunung. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya di atas 600 m di atas permukaan laut. Dataran ini terletak di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh perbukitan sehingga udaranya sejuk dan segar. Dataran tinggi di Sumatera, antara lain dataran tinggi Pasai, Alas, dan Gayo, Aceh. Dampak positifnya yaitu iklim sejuk, cocok untuk pertanian. Dampak negatifnya akses sulit, rawan bencana longsor. Dan apa itu gunung? Gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Contoh gunung yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Kawi. Dampak positifnya sumber mata air, potensi wisata. Dampak negatifnya rawan bencana gunung meletus. Kemudian ada jurang dan ngarai. Jadi apakah kalian sudah tahu ngarai dan jurang mempunyai karakter yang mirip tetapi ada perbedaannya loh? Apa saja perbedaannya? Simak video berikut. Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan tebing-tebing curam di kedua sisinya, yang biasanya terbentuk oleh aktivitas erosi sungai selama jutaan tahun, seperti Ngarai, Sianok, dan Harau. Potensi wisata alam yang unik, habitat bagi flora dan fauna endemik. Dampak negatifnya akses sulit, rawan longsor. Jadi kalau jurang merupakan lembah yang dalam dan sempit, serta memiliki dinding yang curam. Contoh jurang yang ada di Indonesia yaitu Jurang Tembelan, Yogyakarta, berlokasi di kawasan Glingu, Bantul, Yogyakarta. Dampak positifnya habitat unik bagi flora dan fauna, potensi wisata alam. Dampak negatifnya sulit dijangkau, rawan longsor. Setelah itu ada lembah dan bukit. Apa itu lembah? Lembah adalah bentuk lahan yang lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya, biasanya diapit oleh perbukitan atau pegunungan, seperti Lembah Indah Kota Malang dan Lembah Kera. Dampak positifnya tanah subur, cocok untuk pertanian, jalur transportasi. Dampak negatifnya rawan banjir jika terjadi hujan lebat. Jadi kalau bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Contoh Bukit Nirwana, Bukit Teletubis, Bromo. Dampak positifnya cocok untuk pertanian, potensi wisata, penahan angin.
Dampak negatifnya akses terbatas, rawan erosi. Kemudian dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dan relatif datar dengan ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya seperti Gianyar dan Tabanan di Bali. Dampak positifnya tanah subur, cocok untuk pertanian, transportasi mudah. Dampak negatifnya rawan banjir, suhu panas. Jadi itulah contoh dari bentang alam alami daratan. Selanjutnya kita lanjut ke contoh bentang alam alami perairan. Bentang alam alami perairan ada danau dan sungai. Danau adalah permukaan bumi berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi air. Contohnya Danau Toba dan Danau Singkaran. Dampak positifnya sumber air bersih, perikanan, pariwisata. Dampak negatifnya rawan pencemaran, penguapan tinggi. Dan sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air. Contoh Sungai Berantas. Dampak positifnya yaitu sumber air bersih, irigasi, transportasi. Dampak negatifnya rawan banjir, erosi. Kemudian laut dan selat. Apa itu laut? Laut adalah bagian permukaan bumi paling rendah dan luas yang digenangi air asin. Contohnya seperti Laut Jawa. Dampak positifnya sebagai sumber makanan, transportasi, mineral, energi. Dampak negatifnya abrasi, pencemaran. Selat adalah laut yang sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Bali. Dampak positifnya jalur transportasi laut, potensi perikanan. Dampak negatifnya rawan gelombang tinggi, pencemaran. Setelah itu ada waduk. Waduk atau bendungan merupakan kenampakan buatan yang diciptakan manusia dengan cara membendung aliran sungai. Contoh Waduk Karangkates. Irigasi, pembangkit listrik, pengendali banjir, perikanan, pariwisata. Penggenangan lahan, perubahan ekosistem. Perkebunan merupakan daerah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya. Contoh perkebunan di Wonosari, sumber ekonomi, penyediaan bahan baku industri. Erosi, penggunaan pestisida, penggundulan hutan. Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Sumber pangan, menyerap air, menjaga kesuburan tanah. Penggunaan pestisida, kerusakan lahan. Jadi kesimpulannya adalah bentang alam merupakan bentuk keragaman muka bumi yang dihasilkan dari proses alam sehingga memiliki karakteristik yang unik. Sekian pelajaran kita hari ini mengenai bentang alam. Terima kasih.